Saya sampai saat ini gadis perawan selaput darah utuh karena saya tidak pernah bersetubuh dengan siapapun laki-lakinya. Para laki-laki yang ingin memaksa saya nikah tapi tidak pernah bermodal, tidak pernah mau ngajak saya nraktir saya makan sekalipun tidak pernah, membelikan saya gorengan tidak pernah, ngajak saya kondangan tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Indaulasari. Saya seorang PNS di Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia. Saya ditempatkan di ruang tata usaha. Saya alumni Universitas Sriwijaya Indralaya, Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Indralaya. Gelar saya Escap Nurse. Saya ditempatkan di ruang tata usaha Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Meskipun gelar saya Escap Nurse, saya mengadakan penggalangan dana di akun YouTube saya ini karena saya mempunyai hutang bank dengan jumlah nominal 150 juta. Di bulan Januari tahun 2020, saya ngutang bank di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II sebanyak 40 juta. Di bulan Februari tahun 2020 ini, saya ngutang bank lagi sebanyak 100 juta di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II. Jadi total hutang bank saya 150 juta. Gaji saya tinggal 498.017 rupiah. Saya tidak ada tempat untuk meminta karena papa saya almarhum B. Tampu Bolon sudah meninggal di kecelakaan tunggal di tanggal 5 Desember tahun 2010 dulu. Dan mama saya pensiunan guru agama Islam, pensiunan PNS guru SD. Utang bank saya sebanyak 150 juta dan mama saya pun ngutang bank di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II. Jadi mama saya pun tidak punya uang. Jadi saya pun tidak bisa meminta dengan mama saya. Saya tidak ada tempat untuk meminta. Sedangkan saya masih gadis, saya belum nikah. Sampai saat ini saya belum punya suami, saya belum menikah, jadi saya tidak ada tempat untuk meminta. Dengan uang 498.017 rupiah tersebut per bulan, saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan saya sehari-hari. Saya lahir tanggal 20 Februari tahun 1983, sampai saat ini saya belum menikah. Jadi belum ada suami untuk menafkahi saya. Dengan uang gaji yang hanya 498.017 rupiah tersebut, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. 498.017 rupiah tersebut kalau dibagi 30 hari dalam satu bulan, kadang 31 hari dalam satu bulan, itu cuman berapa perharinya, tidak cukup untuk saya hidup sehari-hari. Sedangkan saya membutuhkan bensin untuk pergi ke kantor. Pulang pergi dari rumah saya di Jati Kuning, Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia ini hingga ke Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia tersebut, itu menghabiskan 1 liter bensin pulang pergi dalam satu hari. Makanya saya mengadakan penggalangan dana ini karena saya tidak ada pekerjaan lain selain PNS. Itu pun saya sudah punya utang bank 150 juta di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II. Kalau saudara-saudara sekalian tidak percaya saya punya hutang bank sebanyak itu di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II, silakan saudara-saudara sekalian mengecek langsung di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II tersebut, karena saya sudah mengizinkan saudara-saudara untuk mengecek langsung hutang bank saya tersebut. Dan saudara-saudara bisa langsung mengecek langsung ke Bendahara Gaji di Rumah Sakit Umum Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Indonesia, di kantor saya tersebut. Silahkan dicek benar tidak bahwa gaji saya tinggal 498.017 rupiah tersebut. Saya sudah mengizinkan saudara-saudara untuk mengecek langsung ke Bendahara Gaji kami tersebut. Jadi boleh saudara-saudara menanyakannya langsung ke Bendahara Gaji saya tersebut, ke Bendahara Gaji di kantor kami tersebut. Saya lulus PNS di tes umum, jalur tes umum di tahun 2008 tanpa uang sepeser pun. Sedangkan saya belum punya suami. Saya tidak ada suami, saya belum menikah, karena kalau saya sudah menikah ada suami yang akan menanggung biaya hidup saya, yang akan membantu biaya hidup saya.
ini saya belum menikah dan papa saya sudah meninggal, mama saya pensiunan, itu pun sudah ngutang bank juga di Bank Sumsel cabang pembantu Muara 2. Mama saya tersebut. Jadi saya tidak ada tempat untuk meminta. Mungkin teman-teman menganggap saya mengadakan penggalangan dana ini, saya seorang peminta-minta. Tapi hal itu lebih baik daripada saya menjual diri, daripada saya menjual keperawanan saya ke laki-laki yang ingin membelinya. Saya sampai saat ini gadis perawan selaput darah utuh, karena saya tidak pernah bersetubuh dengan siapapun laki-lakinya. Saya siap dipisum lagi sebelum saya menikah dengan siapapun laki-lakinya. Karena saya sudah berkali-kali melakukan pisum, karena saya sering difitnah para laki-laki yang ingin memaksa saya nikah tapi tidak pernah bermodal, tidak pernah mau ngajak saya nraktir saya makan sekalipun tidak pernah. Membelikan saya gorengan tidak pernah, ngajak saya kondangan tidak pernah, tapi mitnah saya sana sini supaya saya tidak nikah-nikah dengan laki-laki yang lain. Dan saya di sini sekalian mencari jodoh untuk saya. Saya tentunya seorang wanita normal yang ingin menikah, yang ingin punya anak, yang ingin punya keturunan. Saat ini usia saya 37 tahun. Di tanggal 20 Februari tahun 2020 ini tadi, saya 37 tahun. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar, uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya, dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram itu hanya berapa suku? Hanya beberapa suku. Tidak sampai puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu membelikan saya mobil cash tersebut, maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah, dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah. Kalau tahun depan saya menikah berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian pranikah dengan calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama, ketika memang benar saya perawan selaput darah utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus membelikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash. Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual. Karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual, saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya, dia sudah membuktikan bahwa saya benar, bahwa saya difitnah, maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya, mobil matic, mobil apa saja, entahkah itu 2 deret ataukah 3 deret, yang penting mobilnya matic. Yang penting mobilnya matic, dan yang penting mobilnya jangan dikredit. Karena saya pun tidak punya uang untuk mengkredit mobil tersebut. Kalau suami saya pun nanti mencintai saya, menyayangi saya setulus hati, tolong bantu saya melunasi hutang bank saya tersebut. Karena saya lebih baik meminta daripada saya menjual diri. Mungkin saudara-saudara menganggap saya peminta-minta, tidak ada malu meminta-minta dengan orang lain. Mungkin saudara-saudara menganggap seperti itu. Tapi itu lebih baik, karena saya tidak punya pendapatan lain. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya mau jualan masakan, saya tidak bisa masak. Saya hanya bisa goreng dan numis. Itu pun numis sayur dan goreng tempe. Goreng tempe, goreng telur, numis sayur,
Itu saja yang saya bisa. Untuk makan pun saya saat ini susah. Saya pun makan susah. Saya pun makan kehidupan sehari-hari saya susah. Karena saya hanya mempunyai gaji sekian. 458.017 rupiah lagi. Itu pun bukan hanya untuk makan saya sehari-hari. Untuk biaya bensin saya juga. Karena kantor saya jauh dari rumah ini. Saya tidak ada tempat untuk meminta. Maka tolong bantulah saya. Seikhlasnya, seberapapun saudara-saudara ingin membantu saya mengucapkan terima kasih. Tolong bantu saya di penggalangan dana saya ini. Dan tolong bantu saya mencari jodoh. Saya siap dipisum lagi sebelum nikah dengan siapapun laki-lakinya. Dan saya tidak bisa menikah dengan orang yang sangat tidak mampu. Bukan saya menghina laki-laki tersebut, karena saya butuh biaya hidup, karena saya kekurangan. Sebelum bantuan teman-teman sekalian, sebelum dan sesudah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.